dan saudara sekalian, terimalah salam kasih dalam Dhamma Buddha Nubawena Soti Hotu. Kami mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang hadir di wihara dan masih berada di bawah untuk segera naik ke Dhammasala atas karena acara akan segera dimulai. Saya sebagai pembawa acara mewakili Yayasan Samagiwirya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian dalam rangkaian acara Puja Pelita yang diselenggarakan oleh Yayasan Samagiwirya. Dimohon kepada para umat untuk tetap menjaga ketenangan selama puja bakti berlangsung. Bagi para umat yang berada di rumah, dapat melakukan pelimpahan jasa dengan cara masing-masing orang menyiapkan 1 gelas kosong dan 1 gelas berisi air. Nanti pada saat pembacaan parita pelimpahan jasa, gelas yang berisi air dapat dituang ke dalam gelas kosong sambil merenungkan jasa kebaikan dan mendedikasikannya untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Kami juga mengingatkan bagi umat yang bergabung melalui Zoom untuk mengondisikan mikrofon dalam keadaan senyap. Marilah kita buka Puja Bakti rangkaian acara Puja Pelita kali ini dengan penyalaan dupa oleh pemimpin Puja Bakti. Kepada para umat dimohon untuk beranjali dan mengiringi dengan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara. Terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Nama Karapata dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Baik Bapak Ibu yang berada di wihara maupun yang berada di rumah, bagi yang memiliki buku parita bisa dibuka halaman 23, nama Karapata. Araham sama sambuddho bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata
Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yamam hakomayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawasata yasa camayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehitang bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang abipujayama. Pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubagana Makarang Karoma Se. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang saranagamana patang banamakse. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomakse. Iti piso bhagawa araham sama sambuddho. Wijacarana sampano sugato lokawidu. Anutaro purisa dhamma sarati. Hatta dewa manusanang Buddho Bhagavati.
Handamayang damanusatinayang karomakse. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winuwi Handamayang Sang Hanusatinayang Karomakse Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidam Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjalikaraneo Anutarang Punaketa Okasati Handamayang Saca Kiryagatayo Banamakse Nati me saranang anyang Budo me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Damo me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Angho me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada. Meditasi dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Baik, Bapak Ibu, Saudara Dhamma yang berbahagia, mari kita melakukan perenungan sejenak, meditasi. Lakukanlah meditasi ini sesuai dengan posisi atau kebiasaan objek yang Bapak Ibu biasa pergunakan. Mari meditasi kita mulai.
Meditasi dapat kita akhiri. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Permohonan Pancasila dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Kita buka parita halaman 42. Pancasila Aradhana. Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyacama Yamahang wadamitang wadetha Amma Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami.
Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamannang paripunnang. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikkhapadani silena sugating yanti. Silena boga sampada. Silena nibbuting yanti. Tasma silang wisodaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Permohonan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Bagi para umat, silakan untuk mengurai benang yang telah disediakan. Baik, Bapak Ibu, kita buka halaman 45, Parita Aradana. Wipati pati pahaya sabah sampati siddhya sabah dukkha winasaya Paritang brutamanggalang Wipati pati pahaya Sabah sampati siddhya Sababaya winasaya
paritang brutamanggalang dipati-pahaya sabah sampati sidia sabah roga winasaya paritang brutamanggalang Samanta Cakkawalisu Atra gaccantu dewata Saddhammang munira jasa sunantu sagamo kadang Sake kami carupe girisika-ratate cantalike wimani dipirati cagami taruwana gahani gehawatum hikete Bhumma cayantu dewa jalatala wisami yaka gandhabanaga Titanta santikeyang muniwara wacanang Sadhawami sunantu Buddha dasana kalu ayam badanta Dhamma sawana kalu ayam badanta Sangha pairupa sanakalu ayam badanta. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selama kami membacakan parita, tenangkan pikiran, bebaskan pikiran dari pikiran-pikiran yang buruk, mendengarkan dan meresapi pembacaan parita yang akan kami bacakan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami,
Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vijacarana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhammasarati Satta dewa manusanang buddho bhagava ti swagato bhagavata dhammo sandidiko akaliko ehipasiko Opanayiko pacatang vedita bhuvinyoi ti Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani atha purisa pugala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaneyo Anuttarang punya ketang lokasa ti asewana cabalanang panditanang casewana puja capujaniyanang etam manggalamuttamang patirupade sawasoca Bube Jakata Punyata Attasamma Panidicca Etam Manggalamuttamang Bahusaccan Jasi Panca Vinayo Jasusikito Subhasita Jaya Vaca Etam Manggalamuttamang Mata Pitu Upadhanang Buddhadara Sasanggaho Anakula Cakamanta Etam Manggalamuttamang Danang Cadamacariyan ca Nyatakanang ca sanggaho Anawajani kammani Etam Manggalamuttamang Arati virati papa Majapanna jasanyamo Apamado jadhammesu Etam Manggalamuttamang Garawo janiwato ca Sandoti jakatanyuta Kalena dhammas sawanang Etam Manggalamuttamang
kan te jaso wajasata samananan jadasanang kale nadamma sakacca etam manggalamuttamang tapo cabra macariyanca Arya Satya Nadasanang Nibbana Sajikiriya Ca Etam Manggalamuttamang Buddhassa Lokadhammehi Cittang Yasana Kambati Asokang Wirajang Kemang Etam Manggalamuttamang Eta disanikatwana sabbatama parajita sabbata sotingga candi tante sang manggalamuttamang ti yang kincivitang idawa hurang wa sage suwayang ratanang panitang nano samang atitata gatena idam pibuddhe ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu kayang wiragang amatang panitang yada jaga sakya muni samahito nate nadamme nasamati kinci idam bidhamme ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu yam buddha sedo pariwannayi sucing samadhimanantarikan yamahu samadhinate nasamo nawijjati idam bidhamme ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu ye puggala attasatang pasata cattari etani yugani honti te dakineya sugata sasawaka ete sudinnani mahaphalani idam pisangge ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu Yesu payuta manasa dalhena Nika minogo tamasa sanamhi Te patipata amatang wigaiha Ladha mudhanim puting bonjamana idam pisanghe ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu kinang puranang nawang nati sambawang wirata cita yatike bawasming te kinabija awirul hicanda nibbanti dhira yadhayam padipo idam bisanghe ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu metan sabbalokasming manasambhavaye aparimanang udang ado catiriyanca asambadhang awerang asapatang Tidhan jarang nisinno wa sayano wa yawata sawigatamido etang sating adidheya brahma metang viharang idamahu ditin ca anupagamma silawadasane na sampanno
Kamesu vineyagedang nahi jatu gabbaseyang punareti ti. Appamano buddho, appamano dhammo, appamano sangho, pamanawantani siring sapani, ahivicika satapadi unnanabi sarabu musika, katame rakha katame paritta, Patikamantu bhutani soham namo bhagavato namo sattanang samma sambuddha nang natti me saranang anyang buddho me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabbada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabbada nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabbada dukkhappata jani dukkha bhayappata jani bhaya sokappata jani soka hontu sabbe pipanino etawata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabbe dewa numodantu sabba sampati siddhya danang dadantu saddhaya silang rakhantu sabbada bhawana pirata hontu gachantu dewata gata sabbe buddha balapatta pancekanang jayang balang arahantanang jate cena rakhang bandami sabbaso yantu nimittang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasato Bapa gahutu supinang akantang Buddha nubawe nawina samentung Yantun nimitang awamanggalanca Yoca manapo sakuna sasado Bapa gahutu supinang akantang Dhamma nubawe nawina samentung Yantun nimitang awamanggalanca Yoca manapo sakuna sasado Papa gahutu supinang akantang Sangha nubawe nawina samentu Bawatu sabba manggalang Rakhantu sabba dewata Sabba buddha nubawena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu. Silakan bagi para umat untuk menggulung kembali benang yang telah diurai.
Selanjutnya, Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Santa Cito diawali dengan bersama-sama melakukan permohonan Dhammadesana yang dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Parita Dhammadesana Aradhana halaman 47. Brahma Jaloka Ipati Sahampati Katan Jalian Iwarang Ayat Jata Santi Dasata Paraja Kajatika Esetu Dhammang Anukam Bimam Pajam. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sayatapi bhikkhave mahasambuddho ekaraso lonaraso ewamewa imasming dhamma vinaye ekaraso vimutiraso. Wahai para biku, seperti halnya samudra yang luas memiliki satu rasa, yaitu rasa asin. Demikianlah di dalam Dhamma Vinaya terdapat satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Yang saya hormati Bante Wiwitarato, yang saya hormati pula Samnera, Rama Ramani, dan juga Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali pagi hari ini, kita semua walaupun masih di tengah-tengah COVID-19 yang belum usai, walaupun kita melihat sudah mengalami banyak kemajuan berkaitan dengan COVID-19, namun kita masih dapat melakukan puja yang kita haturkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha melalui puja bakti hari Minggu. Baik dilakukan di vihara maupun ada yang melakukannya di rumah masing-masing. Apapun itu, semuanya adalah baik. Semuanya adalah kebajikan yang kita lakukan untuk mengagungkan Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan pada kesempatan pagi hari ini, setelah Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, tadi meminta tuntunan Tisarana Pancasila, dan juga Parita Aradhana,
Maka langkah lebih baiknya mari kita bersama-sama untuk kembali merenungkan ajaran Sang Buddha. Yang mana tema yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kutipan yang tadi saya sampaikan. Saya kutip dari Sabda Sang Buddha berkaitan dengan pembebasan. Tema ini saya sampaikan karena ada sebuah pertanyaan. Ada seseorang bertanya, Bante, sebenarnya Dhamma ajaran Sang Buddha yang seperti apa yang membawa kepada pembebasan? Karena kita tahu bahwa Sang Buddha mengajarkan ajaran beliau sudah sangat lama, 45 tahun. Sejak beliau mencapai pencerahan, bahkan sampai beliau menjelang parinibbana, beliau masih mengajarkan Dhamma. 45 tahun full Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Artinya Dhamma yang beliau ajarkan itu sangat luas. Sangat banyak poin Dhamma. Dan itu yang terkadang memberikan kebingungan bagi beberapa orang. Sesungguhnya Dhamma yang mana yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada pencerahan. Karena tujuan kita mempraktikkan Dhamma tidak lain adalah untuk mencapai pembebasan. Untuk terbebas dari segala bentuk duka, dari segala bentuk tumimba lahir. Nah, ketika pertanyaan ini disampaikan, maka jawaban yang tepat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah bahwa setiap poin Dhamma yang diajarkan Sang Buddha semuanya membawa kepada pembebasan. Semuanya bertujuan untuk membebaskan kita dari duka, dari penderitaan. Maka Sang Buddha memberikan satu perumpamaan kepada para siswa beliau, kepada para biku. Saya tapi bikawe mahasamudo ekaraso lonaraso. Wahai para biku, seperti halnya mahasamudra, samudra yang luas, memiliki satu rasa, ekaraso, yang tidak lain adalah rasa asin, lona raso. Lona itu bisa diartikan asin, bisa diartikan garam. Jadi rasa garam. Jadi seperti halnya samudra yang luas yang memiliki satu rasa, yaitu rasa garam, rasa asin. Ewa mewa imasming dhamma vinaye. Demikian pula di dalam Dhamma dan Vinaya, tentu Dhamma dan Vinaya yang diajarkan oleh Sang Buddha juga memiliki satu rasa, ekaraso, yang tidak lain adalah vimuti raso, rasa pembebasan. Apa yang disabdakan, disampaikan oleh Sang Buddha ini menegaskan bahwa semua poin Dhamma yang seperti halnya samudra yang luas hanya memiliki satu rasa, yang tidak lain adalah rasa pembebasan. Ketika setiap poin Dhamma ini dipraktikkan dengan benar, sesuai dengan ajaran Sang Buddha, maka hanya mengantarkan seseorang kepada pembebasan, dan tidak yang lain. Tetapi kalau kemudian poin-poin Dhamma ini ketika dipraktikkan ternyata mengantar ke hal yang lain, artinya belum sesuai, belum tepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sang Buddha, yang disabdakan oleh Sang Buddha, yang tidak lain adalah
hanya satu tujuan, yaitu pembebasan, vimuti, atau dengan kata lain adalah nibbana. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui, kita memahami bahwa setiap poin Dhamma ajaran Sang Buddha membawa kepada pembebasan? Bahwasanya kita semua tahu bahwa pembebasan, pencerahan atau nibbana yang menjadi tujuan kita sebagai praktisi Dhamma, praktisi ajaran Sang Buddha, dapat dicapai, diperoleh dengan ketika kotoran batin itu dilenyapkan. Ketika kemelekatan dihancurkan. Seseorang menjadi terbebasan ketika kemelekatan dihancurkan. Menjadi bebas ketika kotoran batin dihancurkan. Dan semua ajaran Sang Buddha memiliki satu tujuan. Tidak lain adalah untuk melenyapkan kemelekatan. Untuk melenyapkan kotoran batin. Kita melihat dari misalnya berkaitan dengan berdana. Apa tujuan sesungguhnya kita mempraktikkan berdana? Kita berbagi. Kita menyokong, membantu orang lain. Itu juga sebenarnya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Memang, sebelum Sang Buddha muncul di India, orang-orang India sudah memiliki praktek berdana. Berdana itu sudah menjadi hal yang umum. Hal yang memang dipraktikkan oleh banyak orang. Bahkan sebelum Sang Buddha muncul di India. Tetapi pada saat Sang Buddha belum muncul, biasanya praktek berdana ini adalah untuk alam surga. Hanya membawa seseorang, hanya bertujuan agar seseorang bisa terlahir di alam surga. Seperti misalnya Anathapindika. Anathapindika ini sebenarnya julukan yang diberikan oleh seorang berumah tangga bernama Sudatta, yang karena dia ini suka berdana. Anathapindika. Anatha artinya adalah orang yang tidak memiliki perlindungan. Atau dengan kata lain kalau zaman sekarang adalah para pengemis, gelandangan yang tidak punya rumah. Nah, pindika adalah yang suka memberi makanan. Jadi Anathapindika adalah seorang yang suka memberikan makanan kepada mereka yang tidak punya perlindungan. Itu julukan. Nah, julukan ini diberikan oleh masyarakat sebelum bahkan Anathapindika bertemu dengan Sang Buddha. Nah, praktek berdana, praktek memberi sudah ada. Bahkan sebelum Sang Buddha muncul. Dan bahkan di setiap agama juga sudah menekankan ajaran untuk berdana. Tetapi apakah praktek berdana ini adalah untuk pembebasan? Nah, biasanya berdana ini ditujukan adalah untuk apa? Yang tertinggi untuk kelahiran di alam surga. Nah, namun ketika Sang Buddha muncul di India, nah beliau memberitahukan, menunjukkan bahwasanya praktek berdana ini pun juga ditujukan untuk pelenyapan kotoran batin. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa motif yang paling baik, yang tertinggi ketika seseorang berdana, tidak lain adalah citta langkara, citta parikara. Adalah untuk memperindah, untuk mempercantik batin. Yang tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Berdana demi pelenyapan kotoran batin. Untuk melenyapkan keserakahan, melenyapkan kebencian, melenyapkan ketidaktahuan. Bagaimana berdana ini bisa diarahkan, bisa ditujukan untuk pelenyapan loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan.
Yang pertama tentu sangat mudah untuk dimengerti. Orang berdana adalah untuk sedikit demi sedikit melepaskan kekikiran. Dan dengan kata lain, melenyapkan keserakahan. Karena sekali lagi bahwa seperti yang tadi malam saya sampaikan, manusia ini punya satu kecenderungan, yaitu adalah untuk selalu mengumpulkan kesenangan, mengumpulkan materi, tetapi sulit untuk melepaskan. Mengumpulkan adalah keserakahan, melepaskan adalah kedermawanan, aloba, tanpa keserakahan. Nah, sehingga ketika seseorang melatih dirinya di dalam berbagi, di dalam berdana, itu adalah melatih batinnya. Melatih batinnya agar sedikit demi sedikit terbebas dari keserakahan. Dan ketika seseorang betul-betul berdana, berbagi kepada orang lain untuk meringankan penderitaan orang lain, untuk melenyapkan penderitaan orang lain, sesungguhnya pada waktu itu seseorang juga sedang melatih batinnya. Melatih batinnya dalam pengembangan cinta kasih. Dalam pengembangan kasih sayang. Dan ini harus diketahui, ini harus diapresiasi. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang berdana dan sebenarnya ada kualitas-kualitas batin yang muncul, yang baik-baik muncul, tetapi kemudian diabaikan, tidak diapresiasi. Sehingga apa? Sehingga kesan bahwa ini adalah untuk pelenyapan kekikiran, keserakahan, kesan bahwa ini adalah untuk pelenyapan kebencian, itu tidak berkembang. Tetapi kalau kemudian seseorang mengapresiasi, melihat batinnya, oh ketika saya berdana, ada batin yang ringan. Ketika saya berdana, ada pelepasan kemelekatan. Ketika saya berdana, ada batin yang penuh dengan cinta kasih. Dan itu dilihat, ditengarai, diapresiasi, maka keserakahan semakin berkurang. Kebencian semakin berkurang. Sementara kedermawanan semakin berkembang, cinta kasih, kasih sayang juga semakin berkembang. Dan bahkan berdana ini adalah untuk pelenyapan sedikit demi sedikit moha, ketidaktahuan, kebodohan. Bagaimana berdana ini bertujuan untuk pelenyapan ketidaktahuan? Tentu ketika Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berdana atas dasar pengetahuan. Anda mengetahui, oh berdana itu adalah baik. Sementara keserakahan adalah buruk. Itu adalah kebijaksanaan. Oh, ketika seseorang ini memiliki sifat kikir, maka sebenarnya ketika orang punya sifat kikir, di saat yang sama di situ ada iri hati. Iri hati adalah kebencian. Maka orang yang sebenarnya hanya melekati apa yang dimiliki, di situ tanpa disadari akan memunculkan kebencian. Diketahui. Sementara ketika orang suka berdana itu adalah pelenyapan kebencian. Pengembangan kasih sayang, pengembangan cinta kasih. Nah, mengetahui demikian artinya seseorang berdana dengan kebijaksanaan, dengan panya. Kebijaksanaan berkembang, maka moha akan semakin berkurang. Maka berdana di sini tidak hanya sekedar untuk pencapaian alam surga. Tetapi dalam ajaran Buddha, bahkan berdana ini pun juga hendaknya diarahkan untuk pelenyapan keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan yang tujuannya tidak lain adalah pembebasan. Itulah kenapa seluruh poin Dhamma ini memiliki satu rasa, yaitu pembebasan. Berdana pun juga memiliki satu rasa, yang tidak lain adalah pembebasan. Belum lagi adalah ketika berkaitan dengan sila, juga sama. Praktek sila ini bukan hanya sekedar penghindaran dari perbuatan yang kasat mata, yang maksudnya yang terlihat oleh mata. Tidak.
Tidak hanya sekedar, oh saya menghindari membunuh, saya tidak membunuh. Kelihatan oleh mata kita, oleh mata orang lain, oh tidak membunuh, oh tidak mencuri, oh tidak berzina, oh tidak berbohong. Kelihatan tidak. Tidak hanya sekedar demikian. Tetapi lebih dari itu adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Karena diketahui bahwasanya setiap perbuatan tindakan yang buruk itu adalah manifestasi dari pikiran yang buruk. Seseorang membunuh, seseorang melukai yang lain, seseorang mengambil apa yang tidak diberikan, seseorang melakukan tindakan asusila, berbohong, bahkan seseorang kemudian mabuk-mabukan, itu semua muncul dari pikiran yang negatif, pikiran yang buruk. Nah, artinya ketika seseorang mempraktikkan aturan kemoralan, yang dalam hal ini sebagai berumah tangga, misalnya 5 aturan kemoralan Pancasila, itu tidak hanya sekedar penghindaran yang terlihat oleh mata. Lebih dari itu adalah karena apa? Untuk mengendalikan pikiran. Agar pikiran tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk, yang negatif, yang sudah sangat kasar. Jadi di dalam kitab suci dikatakan bahwasanya kotoran batin itu dapat dikategorikan menjadi 3. Yang paling kasar disebut vitikama, yang menengah pariyudhana, yang paling halus anusaya. Nah, kotoran batin yang paling kasar ini terlihat ketika termanifestasi ke dalam bentuk ucapan dan perbuatan jasmani. Ketika melakukan tindakan pembunuhan, melukai yang lain, itu muncul dari apa? Dari kotoran batin yang sudah sangat kasar, yang sudah tidak terkendali, kemudian termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan. Mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan tindakan asusila, berbohong dengan ucapan, itu adalah muncul dari kotoran batin yang sudah sangat kasar, yang tidak terkendali sampai keluar termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Nah, sehingga ketika seseorang mempraktikkan zila, itu bukan hanya sekedar penghindaran yang terlihat dari apa yang terlihat oleh mata, tidak. Tapi lebih dari itu adalah untuk mengendalikan batin. Tujuan dari praktek sila tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Pelenyapan kotoran batin tidak lain adalah untuk pembebasan. Maka praktek sila pun juga adalah untuk pembebasan. Dan apalagi adalah praktek meditasi, bawana, cita bawana, pengembangan batin. Dari praktik samatha sampai vipassana, tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Ada yang menyampaikan bahwa kalau meditasi samatha tujuannya adalah untuk jhana. Kalau meditasi vipassana tujuannya adalah untuk kesucian, untuk pembebasan. Nah, biasanya umat Buddha demikian. Mengkategorikan bahwa 2 jenis meditasi ini memiliki tujuan yang berbeda. Yang satu untuk pencapaian jhana, satu adalah untuk kesucian. Nah, sehingga ada beberapa orang yang kemudian beranggapan, kalau ingin suci tidak usah praktek meditasi samatha, langsung saja vipassana. Padahal jangankan samatha bawana, berdana dan praktek sila saja tujuannya adalah untuk pembebasan. Apalagi praktek samatha bawana. Samatha bawana pun juga bertujuan untuk pembebasan. Vipassana pun juga bertujuan untuk pembebasan. Praktek samatha adalah untuk ketenangan batin, praktek vipassana adalah untuk kebijaksanaan, ketenangan dan kebijaksanaan adalah untuk pembebasan. Untuk pencapaian nibbana. Itulah kenapa Sang Buddha di dalam khotbah-khotbah beliau menyampaikan bahwasanya ketenangan dan kebijaksanaan di sini
keduanya harus dikembangkan. Samatha dan vipassana keduanya harus dikembangkan dan tidak boleh dipisahkan. Keduanya saling mendukung. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan dalam salah satu khutbah beliau, Dutiya Samadhi Sutta, beliau menyampaikan, ketika seseorang mempraktikkan pengembangan batin, citta bawana, meditasi, nah dia tahu bahwa ketenangan batinnya itu berkembang. Ajatang cetuk samatha, ketenangan batin secara internal, atau dengan kata lain samatha bawananya itu berkembang, tetapi vipassananya tidak berkembang. Maka dia harus mengerahkan usaha untuk mengembangkan vipassana. Kebijaksanaannya. Dan kalau kemudian dalam praktek pengembangan batin ini, dia tahu vipassananya berkembang, sementara samathanya tidak berkembang, maka dia harus mengerahkan usaha untuk mengembangkan samathanya. Dan kalau kemudian dalam praktik meditasi ini keduanya ternyata tidak berkembang, maka Sang Buddha menyampaikan bahwa seseorang harus menggunakan atau memunculkan usaha yang ekstra, yang lebih intensif untuk mengembangkan keduanya, baik samatha maupun vipassana. Diibaratkan seperti kalau seseorang tahu bahwa pakaian yang dikenakan terbakar oleh api, maka dia harus segera untuk melepaskan pakaiannya. Kalau tidak, membakar dirinya juga. Nah, demikian pula kalau seseorang tahu ternyata baik ketenangan dan juga kebijaksanaannya, samatha dan vipassananya tidak berkembang, maka dia harus mengeluarkan, memunculkan usaha yang ekstra untuk mengembangkan keduanya. Nah, lantas kalau kemudian diketahui, oh baik ketenangan dan kebijaksanaan sudah berkembang. Nah, disinilah Sang Buddha menegaskan, ketika diketahui bahwa samatha dan vipassananya sudah berkembang, maka orang demikian harus menggunakan keduanya untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, artinya samatha dan vipassana punya satu tujuan. Tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Baik ketenangan dan juga kebijaksanaan punya satu tujuan untuk pelenyapan kotoran batin yang membawa kepada pembebasan. Nah, itulah kenapa meditasi bawana, baik samatha dan vipassana pun memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di awal sekali, bahwa dhamma yang begitu luas yang seperti samudra, yang memiliki satu rasa, yaitu rasa asin, dhamma pun juga memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Dari yang paling sederhana, yang kelihatannya itu paling mendasar, sampai yang paling tinggi, yang paling halus, semuanya memiliki satu rasa. Tujuannya sama, tidak lain adalah pembebasan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menengarai. Yang kita praktikkan itu untuk apa? Kalau kita misalnya bermeditasi, meditasi misalnya samatha misalnya untuk supaya batin menjadi tenang, tetapi hanya sekedar untuk pencapaian jhana, yaitu bukan meditasi Buddhis. Kalau hanya sekedar untuk pencapaian jhana. Karena kalau hanya sekedar untuk pencapaian jhana, sebelum Sang Buddha muncul juga sudah ada jhana. Banyak mereka yang telah mencapai jhana. Ketika bodhisattva, Sang Buddha sebagai bodhisattva, masih bodhisattva, juga sudah belajar dari alara kalama, udakarama buta, pencapaian jhana tingkat tinggi, sudah ada. Apalagi kalau kemudian pencapaian jhana disertai berangkat dari pandangan yang salah. Masih menganggap keberadaan ada atma, ada roh, ada inti, ada entitas misalnya. Atau menganggap bahwa pencapaian jhana itu adalah yang tertinggi, nibbana. Nah, itu adalah pandangan salah. Termasuk 62 pandangan salah. Bagian dari 62 pandangan salah. Nah, sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menengarai. Tujuan kita mempraktikkan dhamma adalah untuk apa?
Walaupun itu adalah berdana, sekalipun berdana, yang kelihatannya seperti simpel, sederhana, banyak orang bisa melakukan, tapi kalau tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin, itulah yang diharapkan oleh Sang Buddha. Itulah berdana yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha untuk pelenyapan kotoran batin. Kalaupun seseorang hanya praktek sila, tapi tujuannya adalah untuk mengendalikan batin, untuk melenyapkan kotoran batin, itu juga adalah apa yang diharapkan oleh Sang Buddha, bahwa praktek sila tidak lain adalah untuk pelenyapan kotoran batin, yang tujuan berikutnya adalah untuk pembebasan, untuk nibbana. Maka praktek dana, sila, bawana, itu pun juga sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau seseorang memahami ajaran Sang Buddha, ketika dia mempraktikkan berdana, dia pun juga tahu praktek sila, praktek meditasi, cita bawana yang intensif, itu tidak boleh dilupakan. Bahkan ketika seseorang sudah terbiasa dengan meditasi, mengenali meditasi dengan benar, memahami inilah meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha, ia pun juga akan sadar, akan tahu bahwa praktek dana dan sila pun itu tidak bisa ditinggalkan. Berdana dan praktek sila itu juga sangat layak, sangat patut, dan bahkan harus juga dilakukan. Tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau kemudian seseorang tidak memahami, ya berpikir bahwa ya sudah, yang penting meditasi saja, nggak usah berdana, nggak usah praktek sila. Yang penting vipassana saja, nggak usah mencapai, yaitu mencapai ketenangan. Artinya belum memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwasanya setiap poin dhamma sesungguhnya memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Kalau setiap apa yang dipraktikkan itu sekali lagi adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, bahwasanya saya ingin mengingatkan lagi bahwasanya apa yang diajarkan Sang Buddha, semua yang diajarkan Sang Buddha memiliki satu arah, yaitu untuk pelenyapan kotoran batin. Cobalah untuk ditengarai ketika berdana, ketika praktek sila, ketika bermeditasi. Apakah yang dipraktekkan itu membawa kepada pelenyapan, paling tidak pengikisan kotoran batin, ataukah justru membawa kepada bertambahnya kotoran batin? Kalau diketahui ternyata membawa kepada bertambahnya kotoran batin, itu harus disadari, oh ini tidak benar, ini tidak sesuai, harus segera dilenyapkan. Tetapi kalau kemudian dengan berdana, dengan praktek sila, dengan meditasi, sedikit demi sedikit kotoran batin terkikis, artinya Anda sudah mempraktikkan dhamma dengan benar, on the right track. Dan itu yang harus ditengarai oleh kita semua. Bahwa dhamma, seluruh poin dhamma membawa kepada pembebasan apabila diarahkan untuk pelenyapan kotoran batin. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan benar, semoga memberikan inspirasi, motivasi bagi kita semua dalam kita mempraktikkan dhamma sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Semoga kita semua maju dalam dhamma, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana kepada Yang Mulia Santacito untuk Dhammadesana yang telah diberikan. Semoga menambah semangat kami dalam berbuat kebajikan. Sadu. Acara dilanjutkan dengan persembahan puja dana dan pelimpahan jasa. Kepada nama umat yang saya panggil, dimohon untuk maju mempersembahkan sebagai perwakilan, yakni Ibu Rita Indriani, Bapak Wahadi, dan Saudara Billy Kianda.
Ya mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, setelah melakukan banyak kebajikan dengan mendengarkan Dhammadesana, bermeditasi, meminta tuntunan Tisarana Pancasila, selanjutnya mari kita bersama-sama untuk melimpahkan jasa kebajikan yang telah dilakukan untuk leluhur, mereka yang telah tiada, mendiang, mereka yang berjasa, dengan harapan semoga mereka mengetahui kebajikan yang telah dilakukan, dan setelah mengetahui semoga mereka turut berbahagia dengan kebajikan ini. Ya silakan yang mewakili untuk mendoang airnya. Yatha wariwaha pura paripurente sagarang ewamewaito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasame jatu sabbe purento sangkapa cando panaraso yatha mani jyotiraso yatha Sabe tiyo vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavat Tuandarayo sukitega yuko bhava abhiva Dhanasile sanicang Buddha pacayino Cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang te attaladha sukita virul Buddha sasane aroga sukita hota saha sabbe inyatipi ratanataya nubhavena ratanataya te jasa dukaroga bhaya vera soka satu cupatawa aneka antaraya vinasantu asesato jaya siddhi danang labang soti bhagyang sukang balang Siri ayu cawano caya budi caya sawa satawa saca ayu ca jiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangganu bhavena sada soti bhavantu te. Selanjutnya kami mohon kepada Bante untuk berkenan memercikan Tirta Parita. Jayantu putiya mule sakyana nandiwadano ewan tuang vijayo ho vijaya sucaya manggale aparajita palangke sise patawi pokare abhiseke sababudhanang agapato pamodate sunna
katang sumanggalang supabatang suutitang Sukano sumuhuto casuyitang brahmacari supadaginang kaya kamang waca kamang padaginang mano kamang panidite padagina nikadwana labantate padagine awatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangganu bhavena sadasoti bhavantu te. Selanjutnya penghormatan. Pemimpin Puja Bakti akan mengucapkan okasa. Para umat melanjutkan dengan mengucapkan Wandami Bante, lalu Nabakara sebanyak 3 kali. Okasa Wandami Bante. Abhivadana silisani cang buddha pacaino cattaro dhamma vadhanti ayuwanno sukhang pala. Sadu, sadu, sadu. Yang mulia Santajito, Yang mulia Wiwitarato dan Samanera Cagarato berkenan meninggalkan Dhammasala. Para umat tetap bertumpu lutut dan beranjali. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa pengumuman. Puja Bakti minggu depan tanggal 2 Januari 2022 akan diisi oleh Yang Mulia Santaseno. Para umat yang hadir langsung maksimal 30 orang dengan melakukan konfirmasi melalui WA admin Samagi Wirya atau di grup WA Samagi Wirya. Selanjutnya terkait dengan dana paramita, bagi umat dipersilakan untuk melakukan dana paramita melalui kotak dana yang telah disediakan di belakang atau dapat ditransfer melalui nomor rekening yang sedang ditayangkan. Selanjutnya pembacaan Parita Patidana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Parita Patidana
Kita buka halaman 122 Parita Biru. Handamayang Patidana Karoma Se Punya Sidani Katasa Yanani Katanime Esanca Bagino Hontu Santananta Pamanaka Yepia Gunawanta Maya Mata Pita Dayo Meja Yatutava Anye Maja Awerino Tata Tata Tilokasmi Ebuma Catuyonika Ance Upokara Samsaranta Bawa Bawe Nyatan Ye Pati Daname Anumo Dantu Te Sayang Ye Sinam Napajananti Dewa Te Samiwe Dayu Maya Dinana Punyana Modana Tehuna Sabe Satta Sadahontu Awera Sukajiwino Ema Padanca Papontu Desa Sasi Jatam Suga. Nama Karapata dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Araham sama sambudo bagawa. Budang Bagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Damo. Damang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kita tutup Puja Bakti siang hari ini. Sama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Puja Bakti pada hari ini yang merupakan rangkaian dari acara Puja Pelita menyongsong pergantian tahun. Semoga kita semua senantiasa sehat serta semangat dalam menempuh jalan mulia berunsur 8. Saya sebagai pembawa acara serta perwakilan dari Yayasan Samagiweya, memohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasi para umat.
Saya tutup dengan Namo Buddhaya.